Halo Sobat ATR BPN Sumut, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pintar. Perkenalkan, nama saya Hendri dan di samping saya sudah ada ibu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Khaironisa selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya Bu, kami ingin bertanya nih Bu tentang bidang pengadaan tanah dan pengembangan. Itu tentang apa ya Bu? Baiklah Hendri, pengadaan tanah dan pengembangan itu sebenarnya seluruh pembangunan pastinya membutuhkan tanah atau lahan untuk mendirikan bangunan tersebut. Jadi kegiatan pengadaan tanah itu sendiri adalah mengadakan lahan atau tanah di mana diberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat atau yang tanahnya diambil untuk pembangunan. Kemudian kalau pengembangan itu sendiri adalah optimalisasi terhadap pemanfaatan tanah maupun penggunaan tanah. Sedangkan kalau di pengadaan tanah bidang itu sendiri itu ada membawahi 3 substansi, yaitu pengadaan tanah dan pencadangan tanah, kemudian konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Demikian, Hendri. Oke Bu, kalau begitu Bu, bisa nggak Bu digambarkan secara garis besarnya aja Bu terkait proses dari pengadaan tanah itu Bu? Proses pengadaan tanah itu, kalau kita berbicara proses berarti kita ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tahapan-tahapan atau kegiatan pengadaan tanah itu sendiri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kemudian UU CK, kemudian ada PP 19 Tahun 2021 maupun Permen 19 2021, kemudian yang terbaru yaitu PP 39 Tahun 2023. Di mana tahapan-tahapan tersebut adalah nomor 1 itu adalah tahapan perencanaan. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan tanah itu ada namanya DPPT, di mana di situ seluruh visi misi kegiatan pengadaan tanah itu semua ada tercantum di dalam DPPT. Itu dibuat oleh instansi yang bersangkutan yang memerlukan tanah. Kemudian yang kedua ada tahap persiapan. Tahap persiapan itu sendiri digawangi biasanya oleh Pemprov ya, pemerintahan provinsi. Itu nanti outputnya adalah SK penetapan lokasi. Nah, setelah SK penetapan lokasi ada, maka masuklah kita kepada tahap pelaksanaan. BPN banyak berperan di tahap pelaksanaan tersebut. Di tahap pelaksanaan itu dengan pertama-tama itu dengan membuat SK P2T, kemudian ada SK Satgas A dan Satgas P. Kemudian Satgas itu turun inven ke lapangan, dan hasil inven itu dituangkan di dalam daftar nominatif. Daftar nominatif tersebut diumumkan selama 14 hari. Kemudian setelah itu nanti itulah yang menjadi dasar penilaian KJPP. KJPP itu sendiri adalah lembaga yang independen yang menilai. Kemudian setelah dinilai oleh KJPP dilaksanakan nanti musyawarah bentuk ganti kerugian maupun nilainya. Apabila semua sudah setuju, itu nanti akan diberikan ganti kerugiannya kepada masyarakat penerima. Nah, setelah diberikan ganti kerugian, tahap pelaksanaan itu berarti selesai, masuklah kepada tahapan yang terakhir yaitu tahapan penyerahan hasil. Nah, setelah tahapan penyerahan hasil, maka selesailah rangkaian kegiatan dari pengadaan tanah tersebut dan nanti berakhir dengan setelah diserahkan berita acara penyerahan hasil kepada instansi yang memerlukan tanah. Kemudian nanti instansi yang memerlukan tanah mensertifikatkan tanah yang telah diganti kerugiannya tersebut ke instansi mereka. Demikian, Hendri. Ya Bu, terima kasih. Kalau begitu Bu, ada nggak Bu beberapa yang Ibu sampaikan terkait motivasi untuk teman-teman yang ada di bidang pengadaan tanah dan pengembangan ini Bu? Baik, motivasi dan sekaligus harapan ya, mungkin bukan hanya kepada teman-teman, untuk diri sendiri juga. Kegiatan pengadaan tanah ini secara keseluruhan adalah kegiatan yang sangat kompleks, melibatkan beberapa instansi terkait dan lain sebagainya. Artinya di dalam mengerjakan itu kita harus tetap melaksanakan atau mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena nanti ini ujungnya akan mengeluarkan uang negara.
Kalau kita tidak hati-hati, ada kesalahan, takutnya bersifat fatal yang akan merugikan diri kita sendiri juga. Jadi tetaplah semangat teman-teman di pengadaan. Kalau Ibu Dirjen kita dan yang lain-lain itu selalu bilang punggawa pengadaan tanah. Jadi tetaplah kita bersemangat, tetap berbangga hati telah menjadi bagian dari pengadaan tanah ini yang harus kita jalankan sebagai sarana untuk mengabdi di lembaga ini. Saran saya, harapan ya, lebih tepat harapan ada perlindungan hukum yang lebih lagi terhadap teman-teman yang di pengadaan tanah ini. Tetap semangat, dimanapun berada, dimanapun ditempatkan, buatlah yang terbaik untuk lembaga ini. Itu mungkin harapannya. Oke Bu, terima kasih atas informasi yang diberikan dari bidang pengadaan tanah dan pengembangan. Dan sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa di minggu depan dan tetap bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar.